Shalom saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya Gaby akan menyampaikan saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus. sekalian. Hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu dan Saat ini kita GBI bersyukur Miracle kasih Service dan telah setia dan mengaktifkan kasih beberapa akun Tuhan. sosial media yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. lagi mendengar Untuk dan Facebook saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu Kristus. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh bersyukur buat kasih dan anugerah yang Allah berikan. Dan minggu ini kita boleh memasuki poin yang ketiga tentang kepastian pengharapan di dalam Yesus. Ya, firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang kelima dari ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Sehingga kita bisa melihat 5 buah pengharapan yang Yesus berikan, dan kita memasuki bagian ini. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Karena seringkali kita salah dalam mengerti tentang pengharapan yang Yesus berikan. Seringkali pengharapan yang dipikir oleh banyak orang Kristen adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Oh, pengharapan akan keberhasilan, pengharapan akan kesuksesan materi. Tetapi di dalam bagian kitab Roma ini kita bisa melihat bahwa Paulus menuliskan pengharapan di dalam Kristus itu berbicara tentang kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang kudus di surga. Apa itu kemuliaannya? Yaitu berupa melihat dan menikmati hadirat Allah. Hanya mereka yang memiliki jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia Allah yang dapat mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang. Kasih karunia, saya akan sedikit balik dulu, adalah permulaan kemuliaan, tanda jaminan dan kepastian akan kemuliaan. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat ke-12. Ia akan memberikan kasih dan kemuliaan sehingga orang yang memiliki pengharapan akan mengalami rasa sukacita di dalam hidupnya saat ini. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat ini dimulai dengan perkataan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Orang yang mengalami kasih karunia Allah, penderitaan itu tidak menghilangkan sukacita di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Sehingga penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Orang yang kuat dalam iman tidak akan dipermalukan dalam penderitaan, dikarenakan pencurahan kasih Allah di dalam hati orang percaya. Di bagian ini kita bisa melihat orang yang mengalami kasih karunia Allah, maka kasih itu akan menguasai seluruh hidupnya. Bahwa kita tahu Yesus sudah mati untuk semua orang, maka kita mengalami karya keselamatan. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa penderitaan itu bukan untuk menghancurkan orang percaya,
Penderitaan itu bukan untuk menjadi akhir daripada hidup orang percaya. Tetapi di bagian ayat 3b mengatakan penderitaan itu untuk menimbulkan ketekunan. Apa maksud yang ada di dalam penderitaan? Kasih karunia Allah yang penuh kuasa yang bekerja di dalam kita, itu akan memampukan kita untuk melewati setiap penderitaan di dalam hidup kita. Satu contoh, seorang juara atlet angkat besi. Dia harus melewati sebuah latihan di dalam hidupnya. Dia harus terus dilatih, dimulai dengan mengangkat beban yang ringan. Semakin lama beban yang akan ditaruh di dalam perlatihan itu akan semakin berat. Waktu latihan pun akan terus ditambah. Dan itu tentunya bukan sesuatu yang enak, tetapi itu sesuatu yang membuat penderitaan. Dan untuk mencapai kepada target dibutuhkan namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu adalah bagaimana kita melihat penderitaan itu bukan menjadi beban, tetapi penderitaan itu adalah bagaimana kita melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa melihat bahwa penderitaan itu untuk membuat kita berlatih dalam iman. Merupakan proses yang harus kita lewati. Kita harus tekun di dalam pertandingan dalam hidup ini untuk lebih banyak menimbulkan kebaikan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam penderitaan akan berakibat ketidaksabaran dalam hidup kita. Bahkan kita gagal. Itu sebabnya Roh Kudus memampukan hidup kita untuk terus kita melihat pengharapan yang Yesus berikan. Bagian yang ketiga, ketekunan menimbulkan tahan uji. Adalah kekuatan untuk melewati sebuah proses untuk mencapai kualitas yang terbaik. Itu sebabnya di dalam kitab PL, Alkitab menggambarkan tentang hubungan Allah dengan umatnya. Allah berkata, akulah penjunan, engkau tanah liat. Ada proses untuk dibentuk sesuatu yang lebih berharga. Proses di mana pembersihan, proses di mana dibentuk, proses bagaimana dibakar untuk mendapatkan sebuah produk yang lebih berharga. Maka setiap produk akan melewati proses yang berbeda sampai didapatkan kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang kita mengalami yang disebut kita direndahkan. Kadang kita mengalami kita tidak dihargai. Kadang kita mengalami banyak kesulitan. Sampai kita mengalami yang disebut tahan uji. Tahan uji di dalam Perjanjian Lama itu memiliki arti sebuah pujian. Artinya, setiap produk yang sudah melewati tahapan-tahapan ujian yang sudah terjadi, maka pada akhir daripada proses itu ia akan mengalami ujian, yaitu lulus ujian. Karena itulah Tuhan mau kita memiliki ketekunan di dalam ujian dalam hidup ini. Bagian yang keempat, tahan uji menghasilkan pengharapan. Karena itu orang yang diuji akan muncul seperti emas murni. Itu Alkitab memberikan sebuah contoh. Satu kali saya pernah pergi ke satu pulau di Indonesia Timur untuk melihat sebuah proses penambangan. Untuk mendapatkan hasil emas yang kita lihat di banyak
toko, bahkan yang kita pakai, itu tidak seperti apa yang kita lihat. Tetapi ada proses yang panjang, di mana harus dipisahkan dulu dari pasir, dari batu, dipisahkan dari segala yang kotor. Kemudian dia harus digiling. Setelah digiling dia dicuci. Kemudian dia masuk ke dalam satu mesin processing. Dan sampai kepada dia harus dibakar. Kadangkala kita juga mengalami proses dalam hidup seperti itu. Tetapi pada waktu kita mengerti sebuah destiny dalam hidup kita, maka kita boleh memperoleh pengharapan itu. Nah, inilah yang menjadi dasar di dalam kitab Roma, bahwa menjadi dasar bukti akan pengharapan yang Yesus berikan. Tahan uji itu berasal daripada Allah yang menjadi penopang pengharapan kita. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup melepaskan kita dari setiap proses yang terjadi. Sehingga yang sekarang ini dibutuhkan di dalam hidup kita, kita harus memunculkan tahan uji di dalam hidup kita. Mulai di dalam diri kita. Bagian yang kelima, ayatnya di ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Artinya pengharapan itu bukanlah pengharapan yang menipu kita. Karena tidak akan ada yang membuat hidup kita hancur, yaitu kekecewaan. Roh Kudus dicurahkan di dalam hati orang percaya, sehingga kasih Allah menguasai kita. Bagaimana gambaran tentang pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Seperti tadi saya katakan bahwa satu kali saya pernah ke pertambangan di satu pulau di Indonesia Timur. Saya melihat petambang yang mengalami sukacita pada waktu mereka menemukan emas dari galian yang ia lakukan. Bukan perkara mudah untuk mendapatkan itu. Ia harus turun sampai level dari atas permukaan tanah sampai ratusan meter. Dia harus menggali, dia harus masuk ke lorong-lorong di bawah tanah. Dan mereka membawa galian itu ke atas dengan karung-karung dan mereka pikul. Dan pada waktu proses itu berjalan, pada waktu mereka mendapatkan hasil, mereka ada sukacita. Bagaimana dengan pengharapan? Pada waktu mereka melakukan itu, mereka melihat ada pengharapan, yaitu apa? Keberhasilan mendapatkan apa yang diinginkan mereka. Nah, di dalam mengikut Tuhan, kita sudah mendapatkan pengharapan yang pasti, yaitu kemuliaan Allah di surga yang disediakan bagi kita. Nah, kita akan tutup dengan ayat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini memberikan dorongan bagi kita bahwa setiap proses di dalam hidup kita, penderitaan yang kita alami menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita di surga nanti. Kita bersyukur dan kita akan terus bertahan sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pengharapan kasih yang Engkau boleh berikan, sehingga kami boleh terus berjalan dari iman menuju kepada iman. Dan kami terus tahu bahwa pengharapan kami adalah pengharapan yang mengalami kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang memampukan kami oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Dan kami akan terus berhasil dalam hidup ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kami bersyukur buat kekuatan, buat penyertaan yang Engkau boleh kerjakan dalam hidup kami. Dan kami boleh terima dengan iman percaya kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, kita mau katakan amin.